Ya baik pemirsa CBTV dimanapun berada, kembali bersama dengan kami dalam acara spesial kami, ya dalam acara Ngopi Bareng Ngobrol Pintar, yang hari ini sudah hadir di studio CB News seorang penggiat anti korupsi, salah satu tokoh penggiat anti korupsi, mungkin bagi warga Probolinggo sudah tidak asing lagi. Sengaja kami undang hari ini untuk berbincang-bincang sedikit terkait tentang pembangunan di kota Probolinggo. Materinya juga ringan-ringan saja. Hari ini biar lebih akrabnya, biar langsung kita menyapa langsung narasumber yang sudah ada di studio. Ya, baik. Apa kabar ini, Pak Haji? Baik. Ya, saya panggil Pak Haji kayaknya enggak lebih enak apa saya panggil apa Mas atau gimana aja ya? Mas ya, Mas Agung ya. Monggo silakan memperkenalkan diri dulu. Ya. Mumpung lagi hari raya Idul Fitri ini. Terima kasih. Mumpung kesempatan masih di bulan Syawal. Kami dari DPD Lira Kota Probolinggo, saya mengucapkan mohon maaf lahir batin kepada masyarakat Kota Probolinggo. Mungkin ada tutur kata atau tiga laku yang salah. Sekali lagi kami mohon maaf lahir dan batin. Gitu ya. Versi Olis Dato ya. Ya, versi Olis Dato. Ya. Terima kasih sudah hadir di CBTV News ya. Acaranya hari ini kita ngopi bareng ya, ngobrol pintar, kita bincang-bincang sedikit terkait tentang pembangunan di kota Probolinggo yang akhir-akhir ini banyak jadi perbincangan di media sosial ya. Terutama yang trending topik di sini salah satunya adalah pasar baru kota Probolinggo yang katanya sampai hari ini masih macet. Ya, apa karena pandemi COVID atau bagaimana? Ini dari beberapa narasumber sudah sempat kami wawancarai. Nah, sekarang bagi Mas Agung, kira-kira pendapatnya seperti apa dulu? Terima kasih. Menurut kami dari Lira, yang juga seperti itu yang Undang-Undang 17 tahun 2017 tentang Ormas, yang juga bisa membantu atau memantau mengawasi pembangunan kota Probolinggo. Terkait pasar, ya. Terkait pasar, menurut pendapat kami perlu ditinjau lagi dari AMDAL Lalin ataupun terkait revitalisasi pasar. Karena menurut kami pasar baru yang memang sudah lama tetapi tidak layak di pusat keramaian. Karena di Panglima Sudirman itu ada titik pusat-pusat keramaian, Dr. Sutomo, Plaza, Pasar Baru, Gotong Royong. Sehingga di sini masih jadi kendala-kendala macet. Karena begitu sekarang perubahan perencanaan dulu dengan pengembangan jumlah lalu lintas kendaraan bermotor semakin hari semakin meningkat gitu. Sehingga untuk mengurai kemacetan di sana juga sulit. Makanya perlu ditinjau kembali AMDAL lalu lintasnya terkait pembangunan revitalisasi. Tetapi menurut kami mestinya pasar baru itu sudah tidak harus direvitalisasi. Tidak harus direvitalisasi. Itu sudah harus direlokasi karena itu merupakan pasar tradisional. Sudah menurut kami bantuan kami yang selama ini, karena saya juga warga Probolinggo asli, lahir Probolinggo, besar juga di Probolinggo, bekerja juga di Probolinggo. Dulu memang tidak sepadat sekarang, karena terkait pasar tradisional itu banyak bongkar muat barang. Gitu. Dan di situ komplek usahanya masyarakat, ada yang toko-toko kelontong, toko-toko onderdil, toko-toko campur di situ. Jadi memang benar-benar tradisional. Bongkar muat barang di situ sudah tidak memadai. Sehingga perlulah direlokasi, mengurangi titik-titik kemacetan di wilayah Panglima Sudirman dan Pahlawan atau di wilayah jantung kota Probolinggo. Wah, ini Mas Agung, ini pendapatnya ini menurut saya agak ekstrim sedikit ini. Karena beberapa narasumber menekankan tentang revitalisasi, percepatan
ini kali ini menurut saya agak tegang-tegang sedikit, agak ekstrim sedikit karena relokasi. Kira-kira pemikiran utamanya apa kok sampai bicara relokasi ini? Saya jangan dibuat bingung ini kira-kira Mas Agung. Saya mengatakan relokasi itu tidak hanya sekarang, Pak. Dulu Pemkot itu pernah mengajukan terkait relokasi pasar sapi dan pasar Wonolase untuk dipindah di timur di dekat pasar sapi yang baru. Saya usul pada waktu itu tahun 2015 dan tahun 2016 sewaktu Kepala Bapeda Pak Imanto dan pernah mengusulkan kenapa tidak pasar baru, Pak? Karena semakin perkembangannya wilayah kota, kepadatannya, keramaiannya juga semakin tinggi. Jadi kalau itu sudah berapa tahun yang lalu ya? Dari sekarang ya mungkin 5 tahun 5 tahun yang lalu Mas Agung sudah pernah memantau itu. Pernah dari mengusulkan itu. Jadi bukan karena sekarang ya? Bukan karena sekarang. Bukan. Jadi memang sejak beberapa tahun yang lalu sudah pernah. Di waktu itu kan dari pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat itu mewacanakan pembangunan revitalisasi pasar baru. Jadi wacana itu sudah dibangun sekitar 2015 dan 2016, walaupun realisasinya sekarang dan mengalami berbagai problem di kota itu. Tapi begini Mas Agung, ini kan perencanaannya kan sudah matang, ini sudah didok, sudah dibongkar, terus kemudian sudah dibuatkan TPS, tempat penampungan sementara. Kelihatannya tambah semrawut, sekarang kok minta relokasi ini, apa nggak cepat diselesaikan aja dulu ini? Terkait revitalisasi pasar baru, pasar yang masih tradisional, bukan berarti saya menghentikan program yang sebelumnya. Bisa dialih fungsi mungkin, Pak. Seperti pasar UMKM atau yang menampung semua produk-produk UKM atau UMKM masyarakat Kota Probolinggo di sana, sehingga menurut saya di sana lebih rapi dan tertib. Karena pasar UMKM dan UMKM ini kan belum ada di Probolinggo. Memang belum ada. Mungkin UKM-nya juga belum ada, Mas Agung. Apa UKM-nya jumlahnya sudah begitu banyak sehingga kira-kira ada sasaran pemikiran ke sana untuk menjadi pasar UKM? Dengan program kemarin pemerintah untuk mendaftarkan UKM dengan mendapatkan kartu resmi, itu lebih dari 1.000. Itu produknya bermacam-macam produk. Aslinya bukan berarti kita tidak ada karya. Itu dalam pembinaan Koperindak. Dalam lebih dari 1.000 mendapatkan bantuan dari pemerintah. Betul. Ini kan produksinya belum ditampung suatu pasar atau tempat yang khusus. Jadi menurut saya kalau revitalisasi pasar baru ini kalau bisa ya diperuntukkan untuk UMKM. Pasar tradisionalnya karena ya kita tinjau lah Pak Luis. Jalan Panglima Sudirman luasnya berapa? 12 sampai 11 meter. Itu ada termakan parkir, ada penyempitan ya. Ada penyempitan di sini. Sehingga mungkin sisa yang kosong ya 6 meter sampai 5 meter. Jadi tidak akan jadi dishub sendiri sebagai OPD yang mengatur lalu lintas dan yang mengeluarkan amdal lalu lintasnya itu perlu ditinjau ulang. Apa perlu harus dibuatkan rekayasa lalin yang harus beralih kemana gitu sehingga tidak harus lewat dalam kota sehingga bisa mengurai kemacetan? Soalnya saya lihat ini juga sekarang itu sudah bilang penyempitan, masih ada lagi pembagian 2 ruas ini. Ya itu Pak, itu kan memang apa yang 2 ruas ini harus dibongkar saja. Itu wacana beliau yang berwenang gitu. Tapi menurut saya semakin menyempit jalan. Karena keramaian Dr. Sutomo, lahan parkir plaza, parkir toko-toko di depan pasar baru. Ini menurut saya tidak akan pernah selesai kemacetan. Tetapi ditambah mungkin pasar gotong royong yang juga tidak mempunyai lahan parkir yang jelas. Toko-toko di Panglima Sudirman juga tempat parkirnya juga tidak ada, tidak memandai lah. Ada yang ada kan gitu kan. Ada yang tidak ada, jadi masih menggunakan badan jalan. Sehingga penyempitannya itu jelas terlihat.
Jadi ini pertimbangannya karena ada dua sektor perekonomian milik pemerintah yang saling berdekatan mungkin. Ada gotong royong, ada pasar baru, ada pusat perdagangan di Dr. Sutomo. Plaza, tapi tidak walaupun tidak begitu maksimal Plaza, apalagi nanti jadi maksimal. Tapi gini Mas Agung, kan Mas Agung kan lahir di Probolinggo, betul, besar di Probolinggo. Ini kan riwayat pasar baru. Betul. Masa sampean tega punya pemikiran mau direlokasi begini? Yeah. Plaza dulu saya kecil itu juga toko toko tradisional, tapi bukan sayur atau bahan makanan pokok. Belum gedung. Ada badik, ada macam-macam. Nah, ini kan kalau memang itu dibuat pasar UMKM atau UKM di pasar baru itu kan tidak merubah fungsi. Pasar itu mah ditujukan untuk UKM. Untuk profesional dan bongkar muatnya itu kita relokasi saja. Kenapa wacana tidak bisa? Menurut saya bisa-bisa saja. Sekarang banyak pasar baru. Pasar ikan dulu dibuat sendiri di depan PPI. Apa sepi sampai sekarang? Ini bagus. Asal muasalnya juga diprotes ya? Diprotes. Seakan kan mereka tidak pindah dari pasar Segara, Jalan Segara, pasar Krono. Nah, katanya sekarang ramai juga ya? Ramai. Malah jadi ikon, Pak. Jadi butuh waktu ya? Iya, jadi kan orang dari luar kota selain ke wisata ke pantai, juga mereka belanja ikan di pasar ikan. Ini tugas ini Mas Agung ini kalau punya pendapat seperti begitu. Kenapa usul dan saran ini ketika pemerintahan yang baru pertama kali pemimpin itu usul ini tidak coba-coba dimasukkan pada waktu itu? Ya. Kok sampai dengan 2 kali puasa, 2 kali lebaran? Dari DPD Lira kita tetap mengajukan Pak, semua pengawasan kita yang mungkin masih belum tertampung wacana kita. Kita kan mereka punya otoritas sendiri mau menampung. Saya harap ke depan ini semua OPD juga bisa menampung wacana-wacana dari teman-teman LSF, teman-teman wartawan. Itu yang seperti saya ini mulai lahir di artinya sebuah perencanaan dalam pembangunan itu harus melibatkan masyarakat juga tentunya ya. Sehingga perencanaan itu benar-benar matang ya. Saya ada kemarin itu sebelum puasa kita diundang di Bakes Bangpol. Di situ ada topik bagaimana peran Ormas dan LSM itu dalam pembangunan kota Probolinggo. Kesempatan kita melakukan. Tetapi yang di sana hanya sosialisasi terkait undang-undang. Andaikan itu ditampung kembali bersama Muspida untuk terkait pemikiran kota Probolinggo, saya pikir bisa menemukan solusi-solusi terbaik terkait pembangunan Probolinggo. Cuma begini Mas Agung, ini kita kan masih berandai-andai ini ya. Kan saya undang sebagai narasumber tujuannya kita berbincang-bincang kan begitu ya, ngobrol terkait netizen, medsos, masyarakat yang berkomentar tentang pasar baru ya, yang katanya mangkrak ya. Ini Mas Agung kan punya pendapat sendiri. Alangkah baiknya direlokasi karena satu faktor lalin yang sudah tidak memadai kan begitu. Karena Probolinggo kota transit ya. Ya, sekarang begini Mas Agung. Tapi juga butuh waktu yang sulit untuk melakukan relokasi karena kembali lagi pasar baru ini pasar tempo dulu. Ini susah ini Mas Agung. Makanya Pak, dulu sebelum ini ada tahap pertama revitalisasi, saya sempat juga jalan-jalan atau iseng-iseng ke pasar baru itu. Ternyata walaupun mereka berjualan di pasar baru, tetapi lokasinya dia bertempatan di dalam. Dia mengeluh karena lebih kepinginnya di pinggir-pinggir. Akhirnya keluar tumpah ya. Hanya tumpah keluar. Ya sama. Dengan adanya revitalisasi ada pro dan kontra. Kami bukan berarti tidak mengamati. Jadi tumpah dari dua ruas ini, Pahlawan dan Panglima Sudirman semakin tidak terurai. Begitu ya. Iya. Bukan karena ada ruas jalan yang dibagi jadi 2 jalur itu sehingga membuat kemacetan ini. Iya, kita karena dulu kan tidak ada ini kajian, makanya Pak kita perlu mungkin kesempatan ini pula kita menyarankan kepada OPD di pemerintah daerah Kota Probolinggo terkait pembangunan. Marilah kita juga diundang sebagai lembaga pemasyarakatan yang juga asli orang Probolinggo
untuk mungkin melakukan kajian tadi kajian itu gitu loh, Pak. Kadang-kadang mereka juga mengundang tim kajian dari universitas yang di luar kota Probolinggo. Sementara yang putra daerah tidak diundang untuk melakukan itu kan mungkin di kesempatan ini beliau-beliau bisa mengundang kita yang memang sudah bisa mendengarkan tayangan kita ini. Baik Mas Agung, waktunya singkat kita. Yang penting pesannya sudah saya dapat ini. Berarti ada sebuah persepsi atau pandangan yang berbeda dari sekian narasumber. Ternyata Mas Agung lebih condong kalau bisa direlokasi. Ya betul. Ada beberapa faktor tadi. Satu karena lalu lintas yang sudah sulit terurai. Terus kemudian pembangunan Probolinggo dari tahun ke tahun semakin berkembang ya. Oh gitu ya. Terus kemudian berdempet dengan beberapa pusat keramaian. Ada 4 di Pangsut itu kan menurut saya ada 4 titik pusat keramaian. Arah ke Dr. Topo sampai Dr. Sutomonya, Plaza, Pasar Baru, dan Pasar Gotong Royong. Sehingga dia keramaian itu memusat di titik-titik itu. Tapi tambah sulit juga Mas Agung pemerintahnya. Kalau sampai relokasi, anggarannya lebih besar lagi. Ya semua kan tetap kembali Pak, tapi kalau tidak dimulai dari sekarang kapan lagi? Dan tidak akan selesai terkait permasalahan masyarakat itu. Baik, luar biasa ini Mas Agung, pemikirannya luar biasa ini. Selain jadi penggiat anti korupsi juga pengamat ini rupanya. Ya, orang Probolinggo asli ya. Ya, baik. Demikian bincang-bincang kami ngobrol pintar bersama narasumber kami, salah satu penggiat anti korupsi Haji Safri Agung ya, nggak salah ya. Ya, selaku penggiat anti korupsi putra daerah Kota Probolinggo terkait pembangunan di Kota Probolinggo memiliki cara pandang yang cukup berbeda dari sekian narasumber yang sudah kami undang ke CB News yang berkaitan tentang Pasar Baru. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pertimbangan-pertimbangan ke depan dalam membuat rancangan atau perencanaan tentang pembangunan di Kota Probolinggo yang mestinya sudah tadi dikatakan juga boleh atau bisa berkenan melibatkan putra daerah Kota Probolinggo demi kemajuan dan tatanan Probolinggo yang pas tentunya sesuai dengan kebutuhan warga Kota Probolinggo. Ya Mas Agung ya? Cukup Mas Agung? Cukup. Oke. Terima kasih Pak Lus kesempatannya yang diberikan pada saya. Ya, terima kasih juga sudah datang di CB News. Ya. Mari. Ya. Demikian bincang-bincang kami dengan narasumber kami yang dapat kami laporkan dari Probolinggo. Ya, cukup ya. Oke. CB News untuk kita semua.